Sobat sekalian, peperangan antara Iran dan negeri Zionis Israel menyita perhatian seluruh dunia, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Yang Muslim kemudian banyak terjadi perdebatan. Nah, itu lihat Iran, luar biasa. Iran adalah pahlawan kita. Iran adalah pembela Islam. Iran luar biasa berdiri tegak menghadapi Zionis, membela rakyat Palestina dan membela Islam. Sementara terjadi perdebatan juga. Ada yang mengatakan, enggak, itu enggak benar, ini cuma sandiwara saja. Bagaimana kita memandang pertempuran ini, peperangan ini? Apakah ini sandiwara? Ataukah ini perang beneran? Ataukah beneran Iran itu adalah pembela Islam? Atau sebaliknya dan seterusnya? Persoalan ini adalah persoalan yang harus kita dudukkan secara benar. Karena ini adalah persoalan yang pelik. Persoalan yang tidak bisa kita nilai dengan sambil duduk, minum kopi, makan pisang goreng, kemudian langsung keluar fatwa. Tidak bisa seperti itu. Tapi ini butuh tinjauan yang lengkap. Saksikan video ini sampai selesai dan insya Allah kita akan membahas apa dan bagaimana sikap kita terhadap peperangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali dalam channel Zona Pandang. Tapi ini adalah new Zona Pandang. Zona Pandang yang baru yang saya mulai dari nol lagi. Karena Zona Pandang yang lama telah syahid gugur di jalan Allah, insya Allah begitu. Karena sudah dihapus oleh YouTube dan dianggap sebagai channel yang bertentangan dengan mereka. Maklum, karena kita tahu siapa di balik YouTube. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan memanfaatkan kendaraan mereka, ya, produk mereka untuk menelanjangin mereka. Sobat sekalian, pembahasan kita kali ini di episode yang pertama dari Zona Pandang yang baru ini adalah membahas tentang pertempuran antara Iran dan Israel. Tentu saja banyak orang yang melihat ini menjadi pusing. Ya, mau dianggap sandiwara tapi perang beneran pada ancur-ancuran semuanya. Ya, semuanya masing-masing meluncurkan rudal yang nggak nanggung-nanggung ya, rudal dengan peledak yang sangat berat, muat dan menghancurkan baik Israel kena dampaknya maupun Iran kena dampaknya. Nah, persoalan peperangan ini ya nggak bisa kita bilang itu sandiwara. Ini adalah peperangan yang benar-benar terjadi. Hanya bagaimana cara kita membaca peperangan ini. Apakah ini peperangan antara kubu Islam dan kubu Zionis? Apakah Iran di sini berdiri sebagai pihak pembela Islam dan pembela Palestina? Ataukah ada sebab lain? Sobat sekalian, nggak semua perkara itu bisa difahami dengan jelas. Nggak semua perkara itu hitam dan putih. Ya, bukan karena saya hari ini pakai baju hitam putih ya. Tapi memang tidak semua perkara itu bisa difahami dengan hitam dan putih. Karena ada masalah itu yang kadang-kadang memang tidak jelas. Ada masalah-masalah yang harus dilihat dari berbagai sisi. Bahkan dalam agama pun, nggak semua masalah itu halal dan haram. Ada kadang-kadang masalah itu yang di tengah-tengah. Masalah itu yang syubhat. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Bukan ayat-ayat yang pemahamannya langsung jelas, qot'i tafsirnya, enggak seperti itu. Nah, dalam perkara-perkara politik, dalam perkara-perkara sosial, ada masalah-masalah yang memang harus didudukkan secara jelas. Termasuk dalam perkara ini adalah perkara perselisihan atau pertempuran antara Iran dan Israel. Iran itu memiliki misi besar untuk kembali menjadi Imperium Persia yang dulu pernah ada. Nah, itu impian Iran. Pada saat yang sama, Zionis itu adalah proyek besar yang mereka juga punya ya, mimpi untuk menguasai Jazirah Arab. Nah, di sini ada dua proyek besar yang mereka bergerak di wilayah yang sama. Nah, ketika seperti ini terjadi, ya, maka kadang-kadang dua proyek ini bertemu dalam kepentingan yang sama sehingga mereka bisa bekerja sama. Tapi kadang-kadang mereka harus berbenturan. Kenapa?
Karena judul besarnya, dua proyek besar ini adalah bersaing. Ya, saingan dari proyek Zionisme ini adalah proyek Persia, proyek Iran. Ya, nah, dua ini akan judulnya adalah persaingan. Tetapi bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu itu mereka bertemu dalam kepentingan. Nah, sehingga kemudian kita akan melihat di sini ada kerjasama, di sana ada pertempuran. Inilah yang sering terjadi antara Iran dan Israel. Sobat sekalian, saya memberikan contoh. Ada kasus-kasus di mana Iran itu pernah bekerja sama dengan Israel. Contoh misalkan, bagaimana kalau kita baca skandal Iran Gate, di mana pada saat itu perang antara Iran dengan Irak. Israel memandang keberadaan Saddam Hussein itu lebih berbahaya dan keberadaan Khomeini, kekuatan Iran itu lebih bersahabat dengan Israel. Maka pada saat itu posisi Israel adalah mendukung Iran, sehingga kemudian Israel dalam skandal ini menjual senjata di bawah meja. Bisa kita baca semuanya, kasus Iran Gate. Nah, kemudian bagaimana juga kita ketika melihat kasus Irak. Irak itu dijajah oleh Amerika. Dihancurkan kekuatan Sunni di sana, Saddam Hussein. Nah, kemudian setelah itu ketika Amerika sudah kewalahan melawan para mujahidin sunnah yang ada di Irak, apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika keluar dari Irak, tapi sebelum keluar menyerahkan Irak itu kepada siapa? Kepada kekuatan Syiah yang di belakangnya adalah Iran. Dan kita tahu Amerika adalah pendukung utama Zionisme. Di sini kita lihat ada kepentingan yang bertemu. Contoh lagi yang paling jelas adalah ketika Suriah, rezim Bashar Assad yang usianya itu puluhan tahun dari bapaknya Hafid al-Assad sampai anaknya Bashar al-Assad. Nah, itu adalah rezim yang menjaga perbatasan Israel, mengamankan Israel. Sebagaimana rezim Asisi di Mesir adalah penjaga perbatasan Israel. Kalau kemarin kita lihat bagaimana kafilah yang akan menerobos ke Gaza itu sebelum dihadang Israel, dihadang dulu oleh pasukannya Asisi gitu. Nah, kenapa? Karena dia adalah penjaganya. Demikian juga yang di Yordania. Kekuatan Yordania yang berbatasan dengan Israel itu pun adalah penjaganya. Demikian juga Bashar al-Assad. Nah, pada saat yang sama Bashar al-Assad itu adalah memiliki background yang ke arah Syiah, Ba'ath tapi Syiah. Dan dia Iran butuh untuk bekerja sama dengan rezim ini. Kenapa? Karena Iran sudah mengulurkan tangannya, perpanjangan tangannya sampai ke Libanon dengan kekuatan Hizbullah yang ada di Libanon. Yang itu adalah milisi militer milik Iran. Nah, kita tahu untuk menyuplai logistik, senjata, dan seterusnya ke Libanon itu butuh untuk melewati Irak. Irak sudah di tangan Iran. Dan butuh melewati Suriah. Maka butuh mereka rezim yang bisa bekerja sama dan harus didukung. Yaitu rezim Bashar al-Assad. Di sini Israel butuh Bashar Assad untuk menjaga perbatasan, dan Iran butuh Bashar Assad untuk kepentingan mereka meluaskan pengaruhnya di Timur Tengah. Apa yang terjadi? Dua-duanya bekerja sama mempertahankan rezim Bashar Assad. Ya, ini adalah kondisi yang terjadi. Dalam kasus ini, Iran bekerja sama dengan Israel. Sama-sama mereka mempertahankan rezim Bashar Assad. Dan ketika rezim Bashar Assad ditumbangkan oleh kekuatan Sunnah, maka dua-duanya terpukul. Zionis terpukul, dan Iran pun terpukul oleh naiknya Ahmad Syara yang sekarang ini menguasai Suriah. Nah, ini contoh kasus-kasus di mana mereka pernah bekerja sama. Tapi ya, ibarat partai politik. Ini kan kalau kita sudah bicara kepentingan, ini ibarat partai politik. Partai politik itu bisa jadi dia berseberangan, bermusuhan, tapi pada saat yang sama bisa jadi di suatu tempat, di suatu misalkan pilkada atau dan seterusnya, mereka bertemu kepentingan, mereka bisa koalisi kerjasama. Itulah cara memandang kita dalam melihat hubungan antara Iran dan Israel. Mereka berseteru, mereka bersaing, tapi persaingan itu sama-sama dilandasi oleh apa? Oleh kepentingan mereka. Kepentingan mereka untuk mengekspansi dan meluaskan pengaruhnya di Timur Tengah. Sobat sekalian,
Sekarang pertanyaannya, bukankah Iran itu Islam? Bukankah Iran itu mereka kental nuansa agama keislamannya? Dan mereka punya kekuatan militer yang dahsyat, yang cukup membanggakan. Ya, maka layaknya kita harus senang dan bangga dengan kekuatan militer Iran itu. Dan kita dukung Iran ini sebagai jagoan kita yang mewakili umat Islam. Benarkah demikian? Ya, seandainya bisa dianggap begitu, kita pun senang. Tapi, jangan lupa, Iran ini tangannya masih basah dengan darah Ahlus Sunnah yang mereka bantai di Suriah. Kita tidak boleh melupakan fenomena sejarah ini. Ya, dan itu belum lama, kejadian baru beberapa tahun ke belakang. Sobat sekalian, korban yang jatuh di Suriah dari kalangan kaum muslimin di sana, dari kalangan rakyat sipil, itu lebih banyak daripada yang jatuh di Gaza saat ini. Ya, dalam berbagai sumber, bisa kita searching sendiri, kita lihat, jumlah yang meninggal dari rakyat sipil itu di Suriah jumlahnya ratusan ribu. Ada yang mengatakan 500 ribu, ada yang mengatakan 600 ribu, ada yang mengatakan 300 ribu. Dan yang mengungsi keluar dari Suriah jumlahnya jutaan. Penderitaan yang lebih dari 10 tahun dialami oleh masyarakat sipil Ahlus Sunnah di Suriah. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Iran. Ya, pelakunya adalah garda revolusi Iran yang diterjunkan ke sana untuk mempertahankan Bashar Assad. Pelakunya adalah milisi bentukan Iran, Hizbullah, yang masuk tentaranya besar-besaran dari Lebanon ke Suriah. Tapi pada saat yang sama nggak masuk ke Israel, padahal punya perbatasan juga. Gitu. Nah, kita nggak bisa melupakan itu. Ya, bagaimana kuburan-kuburan massal yang mereka buat di kubur hidup-hidup wanita, anak-anak, ya, diperkosa wanita-wanita, ya, laki-laki dibantai dengan kekejaman yang luar biasa. Pelakunya siapa? Pelakunya ya Iran. Atas perintah siapa? Atas perintah Ali Khamenei, yang pakai sorban, pakai jenggot yang kita anggap itu sebagai mewakili Islam. Ini nggak bisa kita lupakan fenomena ini. Ya, Iran itu masih berlumuran darah. Ya, nah, jadi terlalu jauh kalau kita menganggap Iran itu mewakili umat Islam. Terus, bagaimana sobat sekalian dengan perselisihan ini? Apakah kita tidak mengharapkan bom-bom Iran itu sampai ke Israel dan Iran menang? Ataukah kita mengharapkan Israel menghancurkan Iran? Apakah demikian? Nah, disinilah letaknya kita nggak bisa pandang hitam putih. Di sini kita harus melihat masalah ini dari semua sisi. Sobat sekalian, saya pribadi ketika membaca di Al Jazeera atau mendengar di Al Jazeera, saat ini Iran sedang meluncurkan roket-roketnya dan pesawat drone-nya. Maka saya mengangkat tangan dan saya berdoa, ya Allah, ya Rabb, Allahumma saddid ramyahum, Allahumma saddid ramyahum, ya Allah, tepatkanlah sasarannya ya Allah. Ya Allah, masukkanlah roket-roket itu ke Tel Aviv, ke Haifa, mengenai sasaran. Saya berdoa seperti itu. Dan saya berharap roket-roket Iran mengenai sasaran. Dan saya gembira ketika Iran meluncurkan roket dan ketika tepat di sasarannya di Israel. Apakah saya pro Iran? Iya, pro Iran untuk senjata yang diluncurkan dan mengenai Israel. Tapi apakah saya berpihak bahwa Iran itu pahlawan Islam? Nanti dulu. Saya nggak lupa tangan mereka masih basah dengan darah Ahlus Sunnah. Nah, di sini menunjukkannya, ya. Di sini menunjukkannya. Saya senang, ya, berharap roket-roket Iran itu tepat, dan saya berharap Israel kalah, Iran yang menang. Kenapa demikian? Ini menarik. Ya, sobat sekalian, untuk jawabannya, kenapa saya mengharapkan Iran menang di sini dibandingkan Israel? Ya, karena yang pertama. Jawabannya begini. Ini dua proyek besar yang sama-sama punya ambisi. Maka kalau kita di hadapan dua proyek besar ini, kita harus mengukur mana yang lebih berbahaya, proyek Zionis atau proyek Iran. Kalau soal pernah berbuat kejam kepada Ahlus Sunnah, dua-duanya iya. Bahkan Iran juga nggak kalah kejam. Tapi kalau kita nilai secara utuh, mana yang lebih berbahaya bagi Ahlus Sunnah? Maka para ulama banyak mendudukkan masalah ini. Para pemikir-pemikir Islam, Syekh Ahmad Sayyid mendudukkan masalah ini. Kemudian para masyaikh-masyaikh yang lain mendudukkan masalah ini bahwa sesungguhnya yang lebih berbahaya adalah proyek Zionis.
Kenapa proyek Zionis lebih berbahaya? Karena proyek Zionis ini didukung oleh Barat dengan dukungan besar-besaran. Didukung Amerika, didukung Eropa, dan seterusnya. Dan proyek Zionis ini masuk ke negara-negara Islam, bisa secara militer, bisa juga secara non-militer. Bisa secara politik, bisa menekan pemerintah-pemerintah Islam melalui Amerika, melalui Eropa. Bahkan mereka bisa sampai merubah kurikulum pendidikan di dunia Islam. Bayangkan di negara-negara Teluk itu, atas tekanan Amerika, dan di balik Amerika itu adalah Zionis, mereka bisa sampai merubah kurikulum pendidikan. Mereka ingin meng-create generasi yang akan muncul dari kurikulum pendidikan tersebut dengan menghilangkan bagian-bagian dari pengajaran Islam yang mereka anggap berbahaya buat mereka, sampai seperti itu ya, di bidang ekonomi, di bidang lain-lain. Maka proyek Zionis jauh lebih berbahaya daripada proyek Syiah. Maka itu kita berharap ya, dalam peperangan ini benar-benar Israel, Zionisme terpukul dan mundur ke belakang. Nah, dirugikan besar. Kemudian ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa saya dalam peperangan ini, hati saya lebih berpihak kepada Iran dan mengharapkan Iran menang, ya. Karena saya tidak ingin Iran dihancurkan saat ini, ketika Ahlus Sunnah belum punya kekuatan yang bisa mengimbangi. Sebab apabila kekuatan Iran itu dihancurkan, niscaya kekuatan Zionis akan melenggang dengan nyaman dan aman di Timur Tengah tanpa pesaing lagi. Nah, ketika mereka punya pesaing dan mereka saling pukul-pukulan, paling enggak mereka satu sama lain menghabiskan tenaga mereka, menghabiskan kekuatan mereka. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga tidak ada satu yang bisa melenggang. Kenapa? Kalau mereka selesai dengan Iran, maka selanjutnya yang menjadi target berikutnya adalah negara-negara seterusnya. Irak, kemudian Suriah, sampai bahkan Saudi Arabia akan menjadi target semuanya. Maka kita berharap biarkan Iran tetap menjadi tembok yang menghalangi kemajuan Israel. Dengan apa? Dengan persaingan di antara mereka. Walaupun kadang-kadang mereka bisa bekerja sama. Nah, di sini peliknya. Jadi kita nggak bisa mendudukan ini hitam dan putih. Ya, satu sisi saya gembira ketika Iran menang di dalam masalah ini. Ya, tapi satu sisi saya juga marah kepada Iran. Kenapa? Karena dia adalah pembantai Ahlus Sunnah. Saya gembira kemenangan Iran ketika melawan Israel. Kenapa? Karena Israel musuh yang lebih besar. Ya, tapi bukan berarti mengecilkan musuh Iran. Ya, nah ini adalah cara kita membaca perselisihan ini. Jadi kesimpulan dari semua ini, kita senang kalau Iran menang, kita senang kalau roketnya masuk ke Israel. Bukan karena Iran pahlawan Islam, ya. Kemudian yang kedua, peperangan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan peperangan antara Islam dan Zionis. Kalau benar-benar Iran itu membela Palestina, ya nggak nunggu 2 tahun rakyat Palestina, rakyat Gaza hampir 2 tahun sudah dibantai, kemudian dibuat kelaparan, Iran tetap diam padahal dia punya kekuatan. Ya, apa yang membuat Iran bergerak sekarang? Tak lain karena serangan Israel ke Iran. Sama sekali bukan karena perang agama. Jangan mendudukkan ini sebagai perang agama. Ini perang dua kepentingan. Ya, ketiga, ya kita berdoa mudah-mudahan segera muncul kekuatan Ahlus Sunnah yang besar, dan insya Allah ketika ini muncul, dan kita harapkan dua-duanya hancur. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi penjelas buat kita, menjelaskan bagi kita, sehingga peperangan ini antara Iran dan Israel tidak lagi dijadikan komoditi perdagangan oleh pendukung-pendukung Syiah, baik yang ada di Indonesia atau dimanapun. Mereka jualan perang ini untuk kemudian menyebarkan ajaran Syiahnya, ya. Dan di sisi lain juga membuat kita cerdas bahwa kita melihat perkara ini tidak hitam putih, tapi kita melihatnya memang ini ada perselisihan, ada pertentangan, di mana kita mendudukkan posisi kita dan kita tahu apa penyebabnya. Sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebarkan video ini kalau ini dianggap bermanfaat, ya. Channel ini baru saya mulai dari nol lagi, ya. Maka saya minta dukungan dari para pendengar sekalian, ya, agar channel yang membuka cakrawala berpikir Islam bisa tersebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.